padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Minggu tanggal 7 Juli tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan ayat 20. Renungannya dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa angkuh hati dengki. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus 70 murid dan kembalinya ke 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, berkisah tentang Yesus mengutus 70 murid dan kembalinya ke 70 murid dari tempat perutusan. Selain kita mendengar dalam perikop-perikop ayat-ayat di Injil-Injil yang lain berkisah tentang Yesus mengutus 12 rasul, 12 muridnya. Tetapi hari ini dalam bacaan Injil Lukas kita mendengar Yesus mengutus 70 murid, kelompok yang sangat besar, secara berdua-dua. Artinya ada 35 pasang. Dan dalam perutusan itu, apa yang mereka buat? Yesus mengutus mereka berdua-dua. Tugas yang mereka lakukan di tempat perutusan adalah menyembuhkan orang sakit serta mewartakan kabar sukacita. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, mungkin dalam hati
kita bertanya, mengapa dalam perutusan kelompok besar tadi, 70 murid, Yesus harus mengutus mereka secara berdua-dua? Kenapa tidak sendiri-sendiri saja? Dalam suatu pewartaan atau dalam suatu pelayanan, Yesus mau agar kita sebagai murid Kristus sungguh menjunjung tinggi nilai kerjasama. Untuk itu, Yesus mengutus secara berdua-dua, tidak sendiri. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Hidup penuh rasa ketergantungan pada orang lain. Ini juga selain menunjukkan kerjasama, juga sebagai salah satu nilai rasa solidar terhadap orang lain. Bersama-sama membawa sukacita dan kesembuhan bagi orang lain, dan juga bersama-sama mengalami sukacita dan kebahagiaan itu. Ketika dalam pewartaan kita, orang lain mendapatkan kebahagiaan, otomatis kita yang mewartakan juga mengalami kebahagiaan. Inilah titik damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Damai sejahtera merupakan tanda nyata kehadiran Allah. Di mana ada damai sejahtera, di situ kerajaan Allah sungguh hadir. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus di masa sekarang, kita pun mendapat tugas dan perutusan yang sama seperti 70 murid, yaitu mewartakan dan menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita hidup, dimanapun kita melayani, dimanapun keberadaan kita. Marilah kita hayati panggilan dan perutusan Tuhan ini dengan sepenuh hati, seturut dengan panggilan kita masing-masing. Semoga kehadiran kita sungguh membawa damai sejahtera kepada orang lain. Sekali lagi, saya ucapkan selamat berhari Minggu untukmu semua, untuk kita semua. Tuhan yang kita imani akan senantiasa hadir untuk mengarahkan, membimbing, dan menuntun kita di setiap perjalanan pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah.
kekuatan